Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita berikan efek DOF atau depth of field. Kalau dalam bahasa fotografi itu biasanya bokeh. Jadi kita klik bagian kamera, bisa klik di sini ya, ini kamera ini. Kita mungkin kembali ke layout aja dulu. Kembali ke layout seperti ini biar lebih mudah. Kemudian ini kita close. Yang sebelumnya kan di sini saya coba berikan layout baru. Ini saya coba close dengan cara seperti ini sampai berubah menjadi plus. Kita drag ke bawah seperti ini. Nah, biar full oke. Dan ini kameranya, kita masuk ke menu kamera, kemudian kalian centang limit di bagian viewer display ini, viewer display kalian centang limit di sini agar ada sebuah distance atau garis, dimana ini fungsinya adalah untuk mengatur si kedalamannya atau mengatur fokusnya. Nah, kita bisa melihatnya secara live atau langsung. Ini kita rubah menjadi mode render. Nah, bisa kita lihat ya, ini posisi semuanya sedang fokus. Kemudian ini kita centang depth of field, bisa kalian lihat dia mulai blur di sini. Kemudian distance-nya ini, nah ini adalah titik fokusnya. Ini ada yang berwarna hijau ya di sini. Kalau saya dekatkan, ini dia warnanya hijau. Nah, ini kita bisa menggesernya dengan menggunakan mouse. Kita geser, kita letakkan di sini. Oke ya, kita geser, kita letakkan di sekitaran sini. Jadi area fokus, saya tekan 7. Ini saya jelaskan dulu untuk area fokus sebuah kamera ya. Itu biasanya satu garis ini horizontal. Jadi dimana ketika fokusnya ada di sini, jika ada objek di sekitarannya itu mau di sini, itu pasti akan fokus. Kecuali kalau ada objek misalnya di sini ya, itu pasti akan fokus. Tapi kalau misalkan ada objek lagi di sini, di depannya ataupun di belakangnya, itu tentu akan blur. Oke ya. Itu untuk basic pemahaman dari DOF. Bisa kalian klik ini kameranya, ini kita geser lagi. Sorry tadi soalnya saya undo, jadi harus kita atur lagi. Kita letakkan di sekitaran sini. Nah, ini bisa kalian lihat, ini semuanya fokus. Mana yang blur itu adalah backgroundnya. Backgroundnya posisi blur, jadi nggak terlalu terlihat memang. Soalnya backgroundnya itu satu warna. Nah, yang penting itu. Kemudian settingan selanjutnya adalah f-stopnya kita turunkan menjadi 0,1. Ini kecil sekali. Semakin kecil itu semakin blur. Tapi kalian bisa lihat ini tepiannya ini dia blur. Saya tidak ingin tepiannya itu blur. Coba saya tingkatkan sekitar ini 0,6. Ini sudah pas, bagus sekali ini. Oke, seperti ini. Dan blade-nya ini saya isi 12. Blade ini adalah kalau di lensa itu adalah pokoknya blade itu seperti untuk aperture-nya itu loh, untuk bukaannya itu ada bentuk seperti sabit seperti itu. Jadi saya gambarkan dulu ya. Bentuknya itu seperti ini. Dimana ini kalau si kamera terbuka, ini akan membuka satu persatu seperti itu. Itu jumlah blade-nya. Semakin banyak tentu akan semakin bokeh seperti itu. Nah, di sini saya pakai 12 saja sudah cukup. Oke, ini sudah cukup bagus. Nah, sekarang kita masuk ke compositing ya. Ini akan kita compositing settingannya. Ini kita kembalikan dulu ke solid. Oke, seperti ini. Dan kita masuk ke compositing ini. Kita klik. Nah, di sini tidak akan ada apa-apa ya, memang karena belum di-render kan seperti itu. Kita centang use node, kemudian backdropnya kita aktifkan biru seperti ini. Di sini akan ada dua menu, yaitu render layer dan juga composite ya. Ini harus kita berikan satu lagi, yaitu viewer node. Bisa dengan cara shift A kemudian output dan pilih viewer, bisa seperti ini. Kemudian ini yang kuning disambungkan dengan yang kuning, itu juga bisa. Ataupun kalau shortcutnya biar lebih cepat, itu shift control klik di bagian render layer, jadi otomatis akan ada viewer node ini. Oke. Nah, sekarang kita render dulu satu frame. Oke. Nah, ini render, kemudian render image. Kita biarkan dulu si komputer merender. Oke, sudah selesai render ya. Nah, ini di sini rendernya saya tidak ingin menggunakan sampel yang tinggi soalnya durasi rendernya akan lama. Jadi saya pakai saja di sini sekitar 20 ya, atau mungkin 10 saja. Terus kekurangannya di sini kalau kalian menggunakan sebuah sampel yang kecil, itu biasanya akan bisa kalian lihat ya, ini adalah noise.
Ini adalah noise, jadi akan banyak noise-nya. Ini tadi saja 100 itu cukup besar sampelnya, tapi noise-nya masih ada. Jadi kebanyakan kalau orang-orang itu rendernya sekitar 3000 sampai 4000 sampel, dan itu pasti sangat lama sekali. Jadi di sini saya ingin memanfaatkan fitur dari Blender versi 281 ya. Di sini saya menggunakan versi 281. Itu ada yang namanya ID noise ya. Jadi dengan sampel yang kecil dia akan hilang si noise-nya. Jadi di sini saya setting 10, oke. Kemudian untuk performance-nya ini untuk mempercepat juga ada tiles X dan Y. Di sini saya coba ganti menjadi 254 biar cepat ya. Jadi kalau rendernya GPU itu ininya harus besar. Tile itu kalau tadi kalian lihat ya, kan ada kotak-kotak itu. Nah ini semakin besar kotaknya juga semakin besar. Dan VGA itu sangat mensupport kalau kotaknya besar-besar seperti itu ya. Dan kita aktifkan denoise-nya itu ada di bagian view layer properties. Nah ini di bagian denoising data kalian centang, oke. Secara otomatis di sini akan ada keluar beberapa menu ya. Kemudian ini kita shift A, kemudian di bagian search ini kalian tulis denoise, oke, ada. Klik, kemudian kalian satukan atau letakkan di sini saja, nggak masalah. Dan karena tadi kita tidak menggunakan HDR atau background HDR, itu kita matikan saja, atau ya kita hidupkan juga nggak masalah. Untuk image ini kita satukan ke sini, untuk denoise normal ini kita satukan ke sini, untuk denoising albedo ini kita aktifkan ke sini. Kemudian ini outputnya ini kita keluarkan ke composite, kemudian kita keluarkan lagi ke viewer. Jadi posisinya seperti ini. Bisa kalian lihat hilang semua noise-nya. Ini hasil rendernya tadi ya. Ini coba saya perkecil. Oke, ini tadi hasil renderannya dan bisa kalian lihat noise-nya hilang, ya kan? Ini sangat membantu sekali. Akan coba saya beritahu perbedaannya lagi. Coba saya zoom. Oke ya. Perhatikan bagian sini ya. Saat ini noise-nya hilang. Ini coba kalau kita tidak pakai denoise. Saya klik. Nah, bisa kalian lihat noise-nya tiba-tiba muncul sebanyak itu. Dan kalau kita denoise hilang. Dan ini hanya dengan 10 sampel. Itu terus kita berikan lagi sebuah efek shift A, kemudian color dan RGB curve ya, kita tempelkan di viewer. Untuk kompositnya terakhir juga nggak masalah. Ini kita pilih film like ya. Kurva yang bagus biasanya bentuknya adalah S biasanya. Seperti itu, jadi ini agak turun ke bawah. Nah, jadi dia lebih kontras. Oke, seperti ini. Mungkin ini saya geser lagi ke sini. Sip. Nah, kemudian basicnya lagi ada color. Kemudian ini color balance. Ini adalah untuk grading. Kita langsung tempelkan saja ke sini. Jadi yang kita lihat ini ya. Yang kita lihat ini atau gini aja. Coba saya. Soalnya si Blender yang baru itu dia terpisah seperti ini. Kalau kita mengulik ini dia akan nge-close seperti itu. Jadi kita sambil perhatikan saja yang bagian ini, atau kita bagi aja lah ya. Kita bagi lagi seperti ini. Kemudian ini kita rubah menjadi UV editor. Oke, dan ini kita pilih menjadi render result. Oke, dan kalian coba ini dirubah. Oh, berarti sorry. Ini bukan render result, ini viewer node. Oke, nah ini sudah ada perubahan itu. Kita coba reset lagi. Untuk highlight-nya itu kita coba ke arah kuning sambil melihat sini ya, ke arah kuning, dan mungkin ditambahi sedikit, oke. Dan untuk midtone-nya mungkin agak kebiru-biruan atau kemerah-merahan ya. Kayaknya cocok ini ya, cocok ke arah biru. Oke, kebiru sedikit ini saya kurangi. Oke, terlalu gelap, saya naikkan. Oke, sedikit ke purple. Oke, ini cocok ini ke arah sini, ke arah pink. Dan untuk shadow-nya mungkin biru. Kayaknya pas ini kalau biru. Oke, terlalu gelap tapi ya. Mungkin agak biru yang ini, biru yang terang. Nah, ini sudah bagus. Ini coba saya naikkan sedikit. Oh, terlalu tinggi. Terlalu rendah juga. Nah, ini coba saya zoom sedikit saja. Nah, ini sudah bagus dan kalian bisa melihat before after-nya ya. Saya coba tunjukkan. Ini adalah before. Kemudian ini adalah setelah kita edit tadi warnanya. Oke, lumayan ada perbedaan ya, sedikit tajam seperti itu. Nah, kita geser lagi viewer node-nya, kemudian shift A kita berikan filter, kemudian glare ya. Kita langsung tempelkan saja seperti ini. Nah, dia menempel seperti ini ya. Saya tekan N untuk hidden tadi. Nah, kalau streak itu kalian bisa perhatikan ya, ini di sini. Seperti ada ini, silau-silau seperti itu. Terus kemudian kalau ghost itu, nah ini ada pantulan seperti itu, flare-nya. Kalau fog glow dia itu hanya blur saja. Coba threshold-nya saya buat 0.
Nah, hanya seperti ini glow-nya. Kalau simple star ya bentuknya berbintang-bintang seperti ini. Di sini saya coba pakai streak ya. Pakai streak, kemudian threshold-nya saya coba titik 9 jadi 0,9. Sedikit saja tapi terlihat ya seperti ini. Atau saya coba tambah lagi 95 jadi biar nggak terlalu besar. Oke, ini sudah cukup terlihat. Terus trik ini adalah jumlahnya bentuk bintang. Nah, ini kalau saya buat besar dia akan berbintang-bintang seperti itu. Mungkin saya buat 5 saja. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan satu lagi yaitu bagian filter. Dan kita pilih ini distort, kemudian lens distortion, jadi sebuah distorsi. Kita tempelkan saja di sini. Dan kita di bagian dispersionnya ya, ini kalian klik dan dimasukkan angka 0.1 misalnya. Saya enter, kita lihat perubahannya. Nah, di sini ada sebuah distorsi kalau kalian bisa melihatnya ya. Di sini ada perubahan dan ini mungkin terlalu besar. Coba saya turunkan menjadi 0,08 mungkin ya. Apakah masih terlalu besar? Kayaknya ya, karena ini terlalu distorsi. Mungkin 0,04, jadi biar tidak terlalu besar. Nah, tapi masih terlihat. Oke, dan ini bagus. Cukup bagus sekali. Nah, jangan lupa kalau setelah compositing, ini juga disambungkan ke bagian composite. Karena kalau tidak kalian sambungkan, itu tidak akan jadi seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal melakukan rendering. Kita ke bagian outputnya ini. Oke, output, kemudian kita pilih direktorinya. Di sini saya coba letakkan saja di desktop ya, desktop. Kemudian buat file baru, mungkin ya di sini karakter gitu aja ya. Ini saya buka. Oke, saya pilih accept. Oke, sudah. Kemudian dan sedikit tips dari saya, rendering itu kalau bisa formatnya yang pertama adalah PNG dulu. Jadi jangan langsung video kalau waktu merender seperti ini ya. Karena ini gini, kadang-kadang kalau ada saat-saat yang tidak kita inginkan, misalkan mati lampu seperti itu akan membuat render kita error. Jadi ketika dapat setengah terus kondisi mati lampu, itu akan membuat renderan kita itu error. Kalau video, tapi kalau PNG setidaknya kalian sudah mendapatkan setengahnya, tinggal melanjutkan, tidak mengulangi dari awal gitu maksudnya. Oke ya. Jadi PNG, kemudian ini RGB, kita tanpa apa, jadi beli RGB saja bukan RGBA. Oke. Dan kalau sudah kita tinggal merender. Oke, setelah ini mungkin videonya akan saya percepat karena soalnya ini adalah rendering. Oke ya. Dan kalian pilih render dan render animation. Oke, di sini kita sudah proses rendering. Dan di sini akan saya stop dulu videonya biar renderingnya selesai. Oke teman-teman, di sini untuk komputer saya sudah selesai melakukan rendering. Ini sudah selesai di frame 79 ya. Sudah selesai semua. Ini saya close dan kita juga bisa melihat hasil rendernya, tapi secara ini ya, aplikasi Blender itu dari render kemudian view animation. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Ini adalah hasil rendering kita tadi ya. Tapi ini kita belum men-save-nya dalam bentuk video ya. Ini hanya secara image sequence. Image sequence itu adalah rendering desktop kemudian karakter. Nah, ini dia bisa kalian perhatikan di sini. Kalian lihat di sini ada image sequence itu, ini adalah kumpulan dari gambar-gambar yang sudah terrender. Nah, ini akan kita satukan di dalam video editing Blender dan juga kita berikan musik ataupun sound.